Minggu ini adalah minggu ke-10 setelah Trinitatis. Saya mau memulai khotbah ini dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian di sini pemirsa Nusantara TV terasa tersentak, kaget karena menyadari akan kepanaan hidup? Atau kalau mau saya ganti pertanyaannya, pada saat kapan, pada momen apa, saudara-saudara sekalian terasa disadarkan bahwa hidup ini ternyata fana, hidup ini ternyata sementara? Ada yang mau menjawab? Pada saat momen apa itu kira-kira? Pada saat sengsara? Ada lagi? Pada saat apa Bapak Ibu? Pada saat duka? Iya. Ada lagi? Mungkin salah satu momen yang seringkali membuat kita tersadar, tersentak betapa panahnya hidup ini adalah ketika ada kematian. Apalagi kalau yang meninggal itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, saudara kita, atau bahkan orang tua kita. Ketika mereka meninggal, apalagi bukan karena sakit yang lama, ya 1 hari, 2 hari atau seminggu ke rumah sakit begitu, kita pikir bapak atau ibu masih bisa pulang ke rumah. Tapi tidak. Tahun 2021 saya mengalami itu, saya membawa orang tua saya dua-duanya, mama dan bapak, ke rumah sakit dengan harapan mereka masih pulang ke rumah. Pulang, mama pulang, tapi bapak pulang untuk dikuburkan. Baru terasa, tersadar, tersentak bahwa ternyata hidup ini begitu sementara, fana, singkat saudara-saudara. Kita tidak bisa take it for granted bahwa kita selalu berdoa, setiap kali ada berulang tahun kita berdoa, semoga panjang umur. Semoga panjang umur. Setidaknya kita bisa mencapai umur seperti yang dikatakan oleh pemazmur, 70 tahun atau kuat 80 tahun. Tapi saudara-saudara, seringkali kematian itu bukan sesuatu yang ingin kita pikirkan. Bahkan ketika saya berbicara tentang kematian, mungkin ada di sini yang udah mengalami rasa takut. Tetapi saudara-saudara, kematian adalah sesuatu yang mutlak, pasti terjadi. Kematian tidak bisa ditolak oleh siapapun. Saudara-saudara, Mazmur 103 ayat 15 sampai 18 ini sebenarnya mau menyatakan hal yang demikian kepada kita. Mengingatkan kepada kita yang pertama adalah bahwa hidup manusia itu ada batasannya. Ada tenggak waktunya, bahwa hidup manusia itu ada akhirnya. Sama seperti pengkhotbah bilang ada waktunya lahir, maka ada waktunya juga akan mati. Kalau kita baca keseluruhan pasal 103 ini, maka di sana banyak sekali gambaran-gambaran yang digunakan. Kasih Allah digambarkan sebagai kasih seorang bapa kepada anaknya. Maka pada bagian ini digambarkan tentang bagaimana hidup manusia itu. Mari kita baca sekali lagi ayat 15 dan ayat 16 bersama-sama. 2, 3, ya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, dia tidak ada lagi. Dan apanya tidak mengenalnya lagi. Wah, ada 2 gambaran yang dituliskan di sana. Bahwa
hidup manusia itu seperti rumput. Dikatakan hidup manusia itu seperti rumput. Dan yang kedua dikatakan hidup manusia itu seperti bunga. Bunga. Ya, sekali lagi yang suka menanam pohon, bunga, kita akan berusaha sedemikian rupa supaya tanaman ini bertumbuh, disiram, dipupuk, disiangi, rumput-rumput yang mengganggu. Dan begitu dia berbunga, mawar misalnya, merah, putih, kita sangat senang. Saya senang menanam bunga. Begitu dia berbunga, saya foto, saya lihat-lihat, saya kagumi keindahannya. Tetapi itu juga hanya sementara. Akan ada masanya bunganya layu, kalau mawar dia bulir-bulirnya itu akan rontok. Apa yang mau dikatakan dengan dua gambaran ini, saudara-saudara? Bahwa hidup manusia itu singkat. Sementara kalau kita menggunakan gambaran kitab Ayub mengatakan Ayub 14 ayat 2 juga dikatakan menggambarkan kepanaan manusia. Mazmur 90 ayat 5 mengatakan hidup manusia itu berlalu seperti mimpi. Yakobus 4 ayat 14 mengatakan hidup manusia itu seperti uap, sebentar saja. Sebentar saja, lalu hilang gitu saja. Saudara-saudara, demikianlah kepanaan hidup itu. Tapi kita sering lupa tentang kesementaraan hidup itu. Sering lupa tentang kepanaan hidup itu. Banyak orang-orang yang terhisap, ini bahasa saya ya, yang tercemplung dalam kehidupan itu. Misalnya di sini saya sedang ngomong dengan mahasiswa, terhisap. Bukan berarti kalau begitu ya main-main aja hidupnya, bukan. Tetapi kita lupa, seolah-olah hidup kita itu akan lama. Padahal puji Tuhan kalau kita sampai di umur 70 tahun atau 80 tahun seperti yang disebutkan oleh pemazmur. Tetapi ada juga, banyak juga yang tidak sampai ke sana. Dibilang, meninggal si Anu katanya. Iya, kenapa? Sakit? Enggak sakit apa-apa. Meninggal si Anu, bagaimana caranya? Tidur, pas tidur meninggal. Itu kenyataannya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kemudian saudara-saudara sama seperti tanaman yang berkembang tadi itu. Kita tanam, bertumbuh daunnya sampai dia menghasilkan bunga. Ada bunganya. Demikian juga fase kehidupan manusia. Lahir, bertumbuh, berkembang. Tapi jangan lupa, ada masanya juga bahwa hidup kita itu akan mengalami apa yang disebut dengan, dalam tanda kutip, bukan sedang mau bilang siapa-siapa ya, lisut, keriput, kusut, layu. Itu adalah fase kehidupan manusia. Kalau Tuhan berkenan kita bisa sampai umur 70 tahun atau kalau kuat 80 tahun. Tetapi akan ada peralihan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang mau dikatakan saudara-saudara? Bahwa bukan hanya sementara, tetapi juga akan ada fase di mana kita mengalami kekuatan kita tidak berdaya, tubuh kita mungkin semakin tua. Akan ada kelayuan karena penderitaan, karena sakit penyakit, karena pergumulan. Menunjukkan betapa kita rentan. Betapa kita ini sebenarnya sangat terbatas. Betapa sebenarnya kita ini, kekuatan kita itu terbatas. Kemampuan kita terbatas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang mau disampaikan pemazmur kepada kita. Hidup yang sementara, yang kedua hidup kita yang begitu kita rentan. Begitu kita rapuh, begitu kita sebenarnya saudara-saudara, kekuatan kita terbatas. Kalau demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan dalam kesadaran bahwa hidup kita ini singkat. Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan dalam kesadaran bahwa hidup kita ini terbatas. Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan menyadari bahwa kita rentan. Begitu rentannya kehidupan ini. Seolah-olah ketika itu terjadi kita menyadari tidak ada kekuatanku, tidak ada kemampuanku. Adakah yang bertanya di sini? Kalau kita sadar bahwa kematian itu pasti terjadi, berapa lama lagi ya aku hidup di dunia ini? Berapa lama lagi ya Tuhan waktuku di dunia ini? Singkatkah? Panjangkah? Seminggu lagi? 2 minggu lagi? Setahun lagi? Bertahun-tahun lagi? Berapa lama lagi ya Tuhan? Tapi kita tahu kita pasti mati. Dengan pasti kita tahu kematian itu pasti datang, tapi kita tidak tahu kapan waktunya terjadi. Lalu bagaimana? Lalu bagaimana? Kita tunggu saja? Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita Bapak Ibu, bukan berapa lama kita hidup di dunia ini. Kan seringkali orang kalau 70 tahun, 80 tahun, saya 46 tahun di tahun ini berarti saya punya sekitar 25 tahun lagi kurang lebih. Itu kalau seperti pemazmur. Lalu kalian cobalah hitung berapa tahun lagi. Bapak Ibu sekalian coba hitung berapa tahun lagi. Amang Inang saudara-saudara sekalian coba hitung berapa lama lagi. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, persoalannya bukan seberapa lama. Tetapi apa yang kita isi, seberapa lama pun kita hidup di dunia ini. Kalau panjangnya hidup kita tapi hidup yang tidak bermakna, untuk apa? Singkat hidup kita tapi hidup yang bermakna, kurasa itu lebih memuliakan Tuhan, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah fakta mengenai kehidupan manusia. Singkat, rapuh, rentan, ada batasnya. Tapi syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. Ayat 18, 17 dan 18 menjadi penghiburan kepada kita. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi mereka yang berpegang pada perjanjiannya, yang ingat untuk melakukan titahnya. Puji Tuhan, Tuhan tahu betapa panahnya hidup kita ini. Kita diciptakan dari debu tanah dan mati akan kembali menjadi debu tanah. Selama hidup kita di dunia ini mungkin kita mengalami penderitaan, pergumulan, kerapuhan hidup, kerentanan hidup sebagai manusia. Kekuatan yang terbatas, kemampuan yang terbatas, kekayaan meskipun ada mungkin yang kaya tapi terbatas. Kehebatan, posisi jabatan, tetap tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari kerentanan kehidupan. Kematian, penderitaan, pergumulan, kesusahan. Siapa yang tidak tahu beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, salah satu negara bagian di Amerika Serikat mengalami kebakaran hebat. Tempat di mana di sana adalah selebritis terkenal dengan rumah yang sangat bagus, mewah-mewah.
Dalam detik waktu, wah sebentar saja. Kebakaran besar, habislah semua itu. Rumah yang besar-besar, yang mewah. Kendaraan yang mewah-mewah. Apa yang mewah? Saya nggak tahu, saya nggak update. Rolls Royce apa? BMW apa? Hilang. Betapa panahnya, betapa sementaranya, betapa rentannya hidup ini. Tetapi Allah tidak melihat itu. Dikatakan kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Forever and ever. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan mengasihi manusia. Karena dia tahu siapa kita. Kita dicipta dari debu. Dia tahu siapa kita. Dia tahu batas kemampuan kita. Dia tahu kelemahanmu. Dia tahu kerapuhanmu. Dia tahu kelemahan tubuhmu. Dia tahu sekarang mungkin kau sedang dalam masa layu. Keriput, rentan. Tidak sehebat dulu. Tidak sekuat dulu. Kita perlu perlindungan dari Tuhan. Kita perlu penjagaan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dia sendiri yang menopang. Dia sendiri yang menjaga kehidupan orang-orang yang takut akan Dia. Bukankah ini penghiburan yang seharusnya sungguh melegakan kita? Kasih setia Tuhan kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia yang menciptakan kita, yang tahu kepanaan kita. Dia yang menciptakan kita, yang tahu kesementaraan hidup kita. Dia yang tahu kerapuhanmu. Dia tahu kelemahanmu, dia tahu keterbatasanmu, dia tahu kekuranganmu. Adakah yang bisa kita sombongkan? Adakah yang patut kita megahkan dari diri kita? Adakah yang patut kita besar-besarkan? Prestasi, pencapaian, ambisi. Adakah yang layak kita sombongkan? Karena sebenarnya Dia Allah kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu keterbatasanmu. Dia tahu kepanaanmu. Dia tahu kekuranganmu. Jangan pernah menyombongkan dirimu. Apapun pencapaianmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mau pingin kuliah di mana? S2-nya di luar negeri. Dapat beasiswa ke Cambridge, Trinity College, Singapura. Mana lagi? Tapi ingat saudara-saudara, bagaimana cara kita melihat hidup ini bukan ansih ya, bukan hanya kita mau mengejar itu. Tapi karena kita tahu hidup kita ini singkat sementara, saudara-saudara, kita mau hidup maksimal, hidup yang bermakna. Hidup yang memuliakan Tuhan. Kalau itu, karena itu saudara harus jadi orang pinter, orang bermartabat, orang berjabatan. Tapi ketika itu sudah terjadi, ingatlah bahwa tetap hidupmu tetap panah. Singkat, kamu tetap rapuh. Dalam sekejap seperti uap, bisa hilang, kata firman Tuhan. Sama seperti hidup ini bukan milik kita ya. Hidup ini kepercayaan yang dikasih Tuhan sama kita, anugerah. Demikian juga kepintaran, jabatan, kekayaan, posisi. Itu adalah anugerah kepercayaan Tuhan kepada kita. Jangan jadi ambil itu milikmu. Kalau dipercayakan berarti suatu hari akan diambil, diminta kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang dipercayakan Tuhan harta, kekayaan, jabatan, atau mungkin ada orang yang umurnya udah 100 sekian tahun, ya umur tertua di seluruh penduduk dunia ini,
saudara-saudara, jangan itu menjadikan engkau congkak, sombong. Karena Tuhan sangat membenci. Sekali lagi saya garis bawahi. Tuhan membenci orang-orang yang sombong. Tuhan membenci orang-orang yang congkak. Setelah dia jadi ini, naik ke atas terus matanya katanya. Gini nih orang ke atas. Jangan begitu. Hidup sementara. Panah seperti uap ada batasnya. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau demikian dikatakan tadi, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi kita. Bahkan bagi kita orang Kristen, orang percaya, kasih setia Tuhan itu, anugerah terbesar itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah sendiri merendahkan diri datang ke dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memberikan hidup kekal bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Karena itu bagi orang percaya, kematian adalah sesuatu yang menguntungkan, bukan yang menakutkan. Kematian bagi orang percaya, orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kematian adalah hal yang membahagiakan. Karena apa? Seperti Paulus bilang, aku senang bisa bertemu dengan Tuhan, bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia. Itu sesuatu yang menguntungkan. Tetapi kalau Tuhan masih ingin kita hidup di dunia ini, berarti Paulus bilang, hidup memberi buah. Mari kita baca. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan tinggal bersama Kristus. Hal itu memang jauh lebih baik. Namun lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Wah, sungguh indah firman Tuhan. Bagi orang percaya, kasih Tuhan yang kekal itu telah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, jaminan hidup kekal menjadi bagiannya. Karena itu orang yang percaya mengatakan mati adalah keuntungan. Sukacita, gembira karena aku akan bertemu dengan penebusku di surga yang mulia. Hidup bersama dengan Dia. Tetapi kalau aku masih harus hidup di dunia ini, maka tidak ada lain selama aku hidup di dunia ini, hidup memberi buah. Hidup dalam ketaatan, hidup memuliakan Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup yang berguna bagi orang lain, hidup berdampak bagi orang lain. Sehingga kalau Tuhan menetapkan waktunya kita kembali, Dia akan menyambut kita seperti perumpamaan talenta itu. Hai hambaku yang setia, mari masuklah, makan bersama-sama dengan aku. Selama kita hidup di dunia ini berarti hidup memberi buah. Mempergunakan semua talenta yang Tuhan berikan. Mempergunakan semua tenaga yang Tuhan berikan. Kemampuan, kecerdasan, harta kekayaan, posisi jabatan. Hidup memberi buah. Sehingga ketika selesai waktunya, Tuhan mendapati kita sebagai hamba-hamba yang setia. Saya akan tutup firman Tuhan ini. Mari kita nyanyikan bersama. Ada satu lagu yang sangat sering kita nyanyikan ya. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus saling berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Seberapa lama pun waktu yang masih akan Tuhan berikan kepada kita, dalam kesadaran bahwa hidup ini seperti rumput, seperti bunga yang akan cepat berlalu. Hidup ini sementara, tidak selama-lamanya, saudara. Mungkin kita ada yang terbatas lemah tubuh kita, terbatas dari segi kemampuan intelektual kita, terbatas dari harta kekayaan kemampuan, atau sebaliknya saudara-saudara dikaruniai Tuhan kesehatan, kekuatan, harta kekayaan, jabatan. Tetapi saudara-saudara, hidup ini hanya sementara. Jangan andalkan dirimu, jangan sombongkan dirimu, jangan congkak, tetapi tetaplah rendah hati. Karena apa? Tuhan tahu siapa kita. Aku hanya debu, abu. Tetapi dalam kesementaraan itu, dalam kepanaan hidup itu, dalam kerentanan hidup itu, kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Kekuatannya melimpah diberikan kepada kita, penghiburannya sempurna diberikan kepada kita, pertolongannya nyata dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Adakah alasan lain bagi kita untuk hidup tidak melayaninya? Hidup kita, marilah kita hidup berguna, hidup berbuah, hidup jadi berkat. Sampai waktunya tiba, kita akan pulang kembali kepada Tuhan dengan senyum. Karena apa? Paulus bilang kita telah berlomba sekuat tenaga kita dan sampai ke finish. Di sana Tuhan sudah menunggu kita. Bilang, hai hambaku yang setia. Terima kasih ya sudah berjuang. Masuklah ke rumahku. Mari sini makan dengan aku. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Firman Tuhan. Firman-Mu berkatilah.
Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau telah memuaskan kami dengan firman-Mu, mengisi bejana rohani kami ya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, peneguhan bagi kami Tuhan, menjalani kehidupan di dunia ini. Sungguh Tuhan, kami tahu hidup ini sementara, singkat ya Tuhan, ada batasannya. Dalam waktu sebentar, sekedap saja Tuhan, kematian itu bisa datang. Engkau juga mengingatkan kami, betapa rentannya kami Tuhan, akan ada waktunya. Kami mengalami kerapuhan, kerentanan, kelayuan, mungkin oleh karena pertambahan usia, kelemahan fisik, tetapi juga karena berbagai pergumulan, tantangan kehidupan. Bapa, ampuni kami kalau kami sering lupa. Kami terhisap akan segala kehidupan kami dalam segala posisi, jabatan, harta, kekayaan, atau bahkan pergumulan-pergumulan dalam hidup kami yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menghiburkan kami ya Bapa, supaya kami ya Tuhan tidak mengandalkan diri kami. Supaya kami ya Tuhan juga tidak menjadi orang-orang yang congkak dan sombong dengan pencapaian-pencapaian hidup yang Tuhan beri kepada kami. Karena sesungguhnya hidup itu adalah anugerah pemberian-Mu Tuhan. Engkaulah pemiliknya ya Bapa. Sebagai pemilik kapan saja Engkau berotoritas untuk mengambilnya. Dan ketika Engkau telah menetapkan waktunya, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya ya Tuhan. Karena itu biarlah kami hidup di dunia ini Tuhan, berjuang memanfaatkan segala talenta yang Tuhan beri kepada kami. Segala tenaga, kekuatan, kemampuan, kecerdasan, apa saja yang Tuhan beri, kami mau hidup ya Tuhan semaksimal mungkin ya Bapa, tidak menyia-nyiakannya. Karena kami tahu betapa sementaranya hidup ini. Kami mau belajar dengan maksimal, berjuang dengan maksimal, bekerja dengan ulet, dengan tekun. Karena kami tahu betapa sementaranya. Kami tahu ya Tuhan itu semua. Biarlah ya Bapa, kami juga Tuhan, tolong kami Bapa, supaya ketika pun apa yang kami capai dalam hidup ini Tuhan, tidak membuat kami sombong. Tetapi sungguh Tuhan, kami tetap mau mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan segala sesuatu yang Kau beri kepada kami gunakan untuk melayani-Mu. Hidup menjadi berkat bagi orang lain ya Allah. Hidup berbuah. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Karena kami orang-orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Telah menerima kasih yang kekal itu ya Tuhan. Sesungguhnya kematian bagi kami adalah keuntungan. Karena kami bisa bersama-sama dengan Engkau Allah yang mulia. Di surga bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Tetapi jikalau Tuhan masih memberi kehidupan kepada kami sekarang ini Tuhan. Sampai waktunya Tuhan menetapkan berakhir. Tolong kami Bapa untuk hidup memberi buah, hidup melayani Engkau, hidup menyukakan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang kekal, yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu baru setiap pagi ya Tuhan. Yang ada sebelum segala sesuatu ada dan akan terus tetap ada ketika segala sesuatu berakhir, tidak pernah berubah. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu itulah yang menghiburkan kami, menguatkan kami, memampukan kami menjalani kehidupan di dunia ini. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Penderitaan, kesusahan, kesedihan, kematian, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau mengenal seluruh umat-Mu dalam segala pergumulan, keberadaan hidup kami masing-masing. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kami kembali. Sehingga ketika kami kembali berjuang dalam kehidupan kami terus mau hidup bergantung,
berserah kepadamu Tuhan di dalam kasih setiamu yang kekal selama-lamanya itu. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu telah selesai memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau Roh Kudus akan terus bekerja di hati seluruh umat-Mu. Mengingatkan kami semua untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.